Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu mengatakan ini, sebenarnya, Zhu Xiaomei sudah lama memikirkannya. Tapi Zhu Xiaomei masih enggan, jadi dia bilang begitu. Meskipun Zhu Xiaomei tidak mau mengakuinya, dia harus menerima kenyataan ini. Untuk sementara, mata Zhu Xiaomei sudah penuh air mata. Air mata ini mengandung perasaan enggan yang mendalam. Untuk memasak, dia sangat menyukainya. Dan dia juga menghargai toko kecil ini yang dia dan saudaranya bangun secara pribadi. Si Yue dan Zhu Dachang menatap tatapan sedih Zhu Xiaomei, dan mereka semua menyedihkan. Tepat ketika Zhu Dachang ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan, Zhu Hengyu berkedip ke Zhu Dachang, lalu berkata. Namun, tidak ada ruang untuk negosiasi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei langsung mengangkat kepalanya, air matanya masih mengalir, tetapi ekspresinya berubah menjadi kejutan. Melihat ekspresi penuh harapan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan melanjutkan. Aku akan memberimu 3 bulan. Jika kamu bisa membuat bubur jadi teh kelas 3 dalam 3 bulan, aku setuju untuk terus membuka toko bubur. Sungguh, Zhu Xiaomei menyeka air mata dari sudut matanya dan bertanya Zhu Hengyu dengan gembira. Jangan terlalu senang dulu, aku masih punya kondisi. Zhu Hengyu berkata dengan serius. Apapun kondisinya, katakan saja. Zhu Xiaomei tidak peduli dengan kondisi apapun, selama dia terus membuka toko bubur, dia akan senang. Aku akan membeli toko di sebelah untuk membuka bubur untukmu. Sedangkan untuk toko saat ini, saya akan membangunnya kembali sebagai toko eliksir. Zhu Hengyu melakukan ini dengan 2 cara. Yang pertama adalah untuk dapat mempertahankan Zhu Xiaomei dan pengeluarannya sendiri sementara Zhu Xiaomei tidak mempelajari bubur JDT dan JDT tingkat 3. Poin kedua adalah Zhu Hengyu merasa bahwa toko saat ini terlalu kecil, dan tidak cocok sebagai tempat makan, dia ingin mengganti bubur ke tempat yang lebih besar. Zhu Xiaomei secara alami tidak seluas yang dipikirkan Zhu Hengyu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Zhu Hengyu hanya ingin mengubah lokasi toko bubur, dia tidak peduli. Selama toko bubur dapat dipertahankan, Zhu Xiaomei sepenuhnya dapat diterima dengan kondisi ini. Tidak masalah sama sekali. Zhu Xiaomei menepuk dadanya dengan senyum dan meyakinkan Zhu Hengyu. Oke, ini sebuah kata. Zhu Hengyu mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata kepada Zhu Xiaomei. Itu sebuah kata. Zhu Xiaomei juga mengulurkan jari kelingkingnya dan membuat janji dengan Zhu Hengyu. Semuanya sudah berakhir, dan mereka masih sangat bahagia. Suasana hati semua orang juga menyapu kabut sebelumnya. Zhu Dachang tersenyum dan mengeluarkan termos pinggul dari lengannya. Semua orang minum sampai tengah malam, sebelum mereka bubar. Keesokan harinya, Zhu Hengyu datang ke toko bubur dan berbicara dengan Jian He, Zheng Xiaoyu, dan Gao Pengyi untuk membahas hal-hal baik yang mereka diskusikan tadi malam. Ketiganya sekarang dipimpin oleh Zhu Hengyu, dan tidak memiliki pendapat sama sekali. Lalu semua orang mulai membereskan. Zhu Hengyu pergi ke toko di sebelah untuk mendiskusikan transfer. Zhu Xiaomei memasuki dapur dan mulai secara resmi mempelajari bubur batu giok kelas 3. 3 lainnya mulai mengepak meja dan kursi dari toko bubur, dan menggantung spanduk yang ditutup sementara. Sekarang Furonglen telah kembali ke keadaan semula, dengan sedikit orang di jalan sepanjang hari. Jadi negosiasi Zhu Hengyu berjalan lancar. Pada akhirnya, Zhu Hengyu mengambil harga 10 batu energi magis menengah ke toko berikutnya. Setelah Zhu Hengyu membayar batu energi ajaib di tempat, pemilik toko ini juga tidak ambigu. Dia menyingkirkan barang-barang dan pergi, dan semua meja, kursi, dan bangku diberikan kepada Zhu Hengyu. Kemudian Zhu Hengyu kembali ke toko dan mulai memindahkan barang dengan ketiganya. Setelah pagi yang sibuk, semuanya dipindahkan dan hanya 1 plak yang tersisa. Zhu Hengyu melompat ke atap, melepas plakat, dan menggantungnya di pintu sebelah. Melihat toko bubur batu giok baru, Zhu Hengyu cukup puas. Alasan mengapa toko ini sangat mahal adalah karena area toko ini terlalu besar. Area ini lebih dari 3 kali lebih besar dari toko Zhu Hengyu. Sangat cocok untuk membuka toko bubur. Setelah sibuk dengan toko bubur JDT baru, Zhu Hengyu mulai bekerja di toko obat. Sekarang hal pertama yang perlu dilakukan Zhu Hengyu adalah memesan persediaan untuk toko obat baru. Zhu Hengyu belum memiliki tungku alkimia sendiri. Meskipun sulit bagi Zhu Dachang untuk membantu membangunnya, tetapi setelah hanya 1 malam, Zhu Dachang tentu saja mustahil untuk dibangun. Jadi Zhu Hengyu pertama kali datang ke kediaman Si Yue dan meminjam tungku alkimia Si Yue. Si Yue sudah lama memberitahu para murid penjaga gerbang bahwa jika Zhu Hengyu datang untuk membuat alkimia, dia akan segera memberitahunya.
Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang duduk di ruang alkimia, dan Si Yue berdiri di samping, dengan hati-hati memperhatikan tindakan Zhu Hengyu untuk memperbaiki eliksir, dan tidak melepaskan detail sekecil apapun. Kali ini alkimia Zhu Hengyu masih tidak bermain kartu menurut akal sehat. Dan Jing sama sekali tidak berguna untuk Zhu Hengyu, dia disempurnakan menurut perasaannya sendiri. Kali ini Si Yue tidak terkejut, jadi dia berdiri dan menyaksikan dengan tenang. Kali ini, Zhu Hengyu menghabiskan 3 hari memperbaiki alkimia, dan membuat total 5 pot obat mujarab. 5 jenis eliksir adalah Tianji Yuan Modan, Jiuyin Mo Yuandan, Tian Mo Suesadan, Pil Tian Shen Kingxin, dan Pil Yuanyang Moxing. 5 abadi memiliki efek yang berbeda. Peran Tianji Yuan Modan adalah untuk meningkatkan tingkat tubuh iblis, yang juga merupakan obat mujarab yang Zhu Hengyu maksudkan untuk menjadi yang utama. Jiuyin Mo Yuandan adalah obat tambahan. Setelah memakannya, Jiuyin Mo Yuandan dapat meningkatkan kecepatan kohesi energi magis. Ini cocok dengan obat bantu obat lainnya. Tian Mo Suesadan adalah obat mujarab yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Tian Shen Kingxin Pill, seperti namanya, adalah obat mujarab yang digunakan untuk mengusir setan dan menenangkan pikiran. Jenis terakhir dari pil Demon Yuanyang adalah obat mujarab yang digunakan untuk bertarung. Obat mujarab ini dapat merangsang potensi orang, tetapi gejala sisa juga sangat serius. Kelima jenis ramuan ini semuanya dipilih dengan cermat oleh Zhu Hengyu. Sebelum memperbaiki obat mujarab, Zhu Hengyu telah melakukan riset pasar. Akhirnya, setelah perbandingan, ditemukan bahwa kelima abadi ini lebih umum digunakan dan lebih populer. Setelah mengumpulkan eliksir, Zhu Hengyu berterima kasih pada Si Yue. Si Yue masih kaget saat ini. Hanya karena 5 jenis eliksir Zhu Hengyu semuanya eliksir sekunder. Anda tahu, ini baru kedua kalinya Zhu Hengyu membuat obat mujarab. Bagaimana ini tidak mengejutkan Si Yue? Hanya saja Zhu Hengyu masih tidak merasakan apa-apa. Dalam pandangannya, semua ini adalah masalah saja. Dia bahkan tidak tahu kenapa. Hanya mengandalkan perasaan di hati Anda, yang secara alami menyempurnakan kesuksesan. Di bawah mata Si Yue, Zhu Hengyu berjalan keluar dari ruang alkimia sambil tersenyum. Sekarang obat mujarab telah disiapkan, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa, yaitu namanya. Adapun nama toko obat baru, Zhu Hengyu punya rencana dalam pikiran. Zhu Hengyu meminta Jian He pergi ke hutan untuk mencegat sepotong kayu dan kembali, dan kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan pedang besi dari pinggangnya. Saya melihat bahwa pedang panjang di tangan Zhu Hengyu terbalik dan turun, dan segera 4 karakter muncul. Toko obat Emerald. Nama Zhu Hengyu sangat sederhana dan mudah. Dia hanya ingin semua orang tahu bahwa toko obat Jade dan toko bubur Jade adalah hal yang sama. Setelah nama dibuat, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa untuk menetapkan harga untuk makhluk abadi ini. Adapun harga, Zhu Hengyu telah lama memikirkan harga yang bagus berdasarkan kondisi pasar. Setelah meletakkan beberapa pil di rak, Zhu Hengyu menandai harganya di bawah. Sebagai obat yang paling banyak dicari dan paling banyak digunakan, Tianji Yuan Modan ditetapkan dengan harga lebih rendah dari harga pasar, 45 batu ajaib tingkat menengah. Harga ini 10 potong lebih rendah dari harga pasar. Zhu Hengyu juga melakukan beberapa pemotongan harga kecil berdasarkan kondisi pasar untuk beberapa abadi lainnya. Zhu Hengyu membuat eliksir sukses, dan dia tidak pernah gagal. Tanpa kegagalan, secara alami tidak akan ada kerugian dan konsumsi. Selain itu, ia memperoleh sejumlah besar eliksir di ranah rahasia domba ajaib, sehingga harganya jauh lebih rendah daripada yang lain. Ini juga alasan mendasar mengapa Zhu Hengyu berani memotong harga. Yang paling penting adalah meskipun Zhu Hengyu adalah yang pertama memperbaiki obat tingkat 2, ia masih kurang pengalaman. Karena itu, keabadian yang disempurnakan jauh dari sempurna. Namun demikian, eliksir yang disempurnakannya setidaknya adalah 6 eliksir bermutu tinggi. Zhu Hengyu percaya bahwa harganya sangat rendah dan nilainya sangat tinggi. Pasti akan membiarkan toko obat giok, pintu kota, dan emas hari ini. Semuanya siap, semua orang hanya menunggu keabadian untuk dijual. Sangat disayangkan bahwa orang bersedia untuk. 3 hari setelah toko obat giok dibuka, tidak ada obat mujarab yang dijual. Dan yang lebih suram lagi adalah tidak ada yang memasuki toko dalam 3 hari ini. Semua orang kecewa. Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan setelah berpikir, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan jika ada lebih sedikit orang di Furong Land daripada di tempat lain, tetapi seperti kata pepatah, anggur tidak takut pada lorong yang dalam. Eliksir adalah apa yang dibutuhkan semua orang. Selain itu, obat mujarab yang dipilih oleh Zhu Hengyu juga merupakan obat yang relatif populer. Cukup beralasan bahwa sekarang toko obat Zhu Hengyu tidak akan terlalu baik untuk bisnis, juga tidak akan sendirian. Mereka telah mencoba semua metode dalam 3 hari ini. Tetapi para eliksir ini adalah eliksir level kedua, dan murid biasa level rendah biasa tidak mampu membelinya. Karena itu, Zhu Hengyu menyesuaikan harga dengan harga 10 batu ajaib menengah lebih rendah dari harga pasar. 10 batu energi magis menengah bukanlah jumlah yang kecil, kecuali untuk kakek nenek kaya dan kaya yang memiliki keluarga di belakang mereka.
Cukup beralasan bahwa orang lain harus sangat tertarik dengan harga obat mujarab yang dijual oleh Zhu Hengyu. Tetapi situasi saat ini benar-benar di luar harapan Zhu Hengyu. Ini tidak normal. Mata Zhu Hengyu bersinar tajam, dan dia sangat menyadari hal ini. Lalu Zhu Hengyu berkata, "Sungai Jen." Pada saat ini, Jian He diam-diam menghela nafas dan mendengar Zhu Hengyu memanggilnya, dia menjawab dengan cepat dan datang. "Nak, apa instruksinya?" "Kamu memiliki perjalanan yang cepat, pergi keluar dan bertanya mengapa ini terjadi." Zhu Hengyu menjelaskan kepada Jian He. Bahkan, ketika ini terjadi, Jian He sudah lama tidak bisa duduk diam. Mendengar instruksi Zhu Hengyu saat ini, Jian He menjawab dan bergegas keluar dari toko. Setelah menonton Jian He keluar, Zhu Hengyu menghela nafas sedikit. Dia telah menebak suatu kemungkinan, tetapi kemungkinan ini bukanlah yang dia inginkan. Zhu Hengyu penuh dengan pikiran. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di dapur. Itu adalah suara Zhu Xiaomei. Hari-hari ini, Zhu Xiaomei telah menghaluskan bubur JDT tingkat 3 di dapur apotek. Pada saat ini semua orang mendengar teriakan Zhu Xiaomei, semua orang terkejut. Zhu Hengyu buru-buru mendorong pintu dapur. Saya melihat ekspresi bersemangat Zhu Xiaomei. Melihat seseorang mendorong pintu untuk masuk, Zhu Xiaomei berbalik dan menatap Zhu Hengyu dengan senang. "Saudaraku, aku berhasil." Melihat mangkuk JDT kelas 3 dan bubur moyuan kelas 1 di tangan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tersenyum nyaman. Inspirasi itu penting saat membuat makanan. Jelas Zhu Xiaomei menemukan inspirasi saat ini. Butuh waktu lebih dari sebulan bagi Zhu Xiaomei untuk membuat bubur batu giok kelas 2. Hanya perlu 3 hari untuk meningkatkan dari JDT kelas 2 ke kelas 3. Di antara mereka, kredit Zhu Hengyu, tetapi juga tidak bisa tanpa obsesi Zhu Xiaomei dengan memasak dan konsentrasi. Dan saya harus mengatakan bahwa dengan keterampilan memasak ini, Zhu Xiaomei jelas memiliki bakat yang tak tertandingi. Bahkan ketika Zhu Hengyu mempelajari makanan Sanpin, butuh waktu lama. Dalam hal memasak sendiri, Zhu Xiaomei jelas sangat jenius melawan langit. Bakatnya, bahkan dibandingkan dengan Zhu Hengyu, jauh lebih tinggi daripada yang saya tahu. Dapat dikatakan bahwa, banyak faktor positif yang mengilhami inspirasi Zhu Xiaomei kali ini. Melihat senyum brilian Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu juga tersenyum dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei, memuji. "Kamu luar biasa." Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi melihat ini, dan juga melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka. Zhu Xiaomei mendengarkan pujian semua orang dan bahkan lebih banyak tersenyum di wajahnya, tapi kali ini dia tidak puas, tetapi wanita yang sangat angguk itu mengangguk lembut ke wajah, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih semuanya." Kemudian Zhu Xiaomei dengan senang hati mengikuti semua orang keluar dari dapur. Tepat ketika Zhu Xiaomei keluar, dia terkejut seketika. Karena saat ini telah menjadi tampilan toko obat. "Apa yang terjadi?" Zhu Xiaomei bertanya dengan ekspresi luar biasa. "Kamu tahu kapan kamu keluar dan melihat?" Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Zhu Xiaomei mendengar apa yang dikatakan Zhu Hengyu dan bergegas ke pintu. Zhu Xiaomei tampak terkejut melihat 2 plak yang berdekatan. "Itu akan jadi situsmu setelah itu." Zhu Hengyu berjalan keluar sambil tersenyum, menunjuk ke plakat di sebelah toko bubur batu giok. Zhu Xiaomei terkejut dan bergegas ke toko bubur baru di sebelahnya untuk memeriksanya. Melihat pada perabotan baru dan aula yang luas, hati Zhu Xiaomei nyaris tak bersukacita. Ini tokonya. Bagaimanapun, Zhu Xiaomei masih muda, dan saat ini hati anak itu terungkap sepenuhnya. Saya melihat Zhu Xiaomei melompat-lompat di toko dengan penuh semangat melihat ke sini dan menyentuh di sana lagi. Semuanya di sini sangat menarik baginya. Setelah beberapa saat, Zhu Xiaomei menghentikan perilakunya yang tampaknya gila. Zhu Xiaomei menyaksikan duduk di samping, menatap Zhu Hengyu-nya diam-diam sambil tersenyum, dengan cepat melangkah maju, memeluk Zhu Hengyu dan memberinya pelukan. "Terima kasih, saudara." Zhu Xiaomei sangat terharu saat ini. "Keluarga kami, apakah Anda punya terima kasih?" Zhu Hengyu membelai rambut Zhu Xiaomei dan berkata sambil tersenyum. Setelah kedua saudara lelaki dan perempuan itu berpelukan, Zhu Hengyu menyuarakan rencananya untuk transformasi. Tentu saja Zhu Xiaomei tidak memiliki pendapat sama sekali, karena dia masih tidak tahu kesulitan dari toko obat. Kemudian Zhu Xiaomei sibuk memulai bisnis bubur Zhang Luo, dan Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi juga datang untuk membantu. Zhu Hengyu kemudian kembali ke toko dan Yao, menunggu Jian He kembali. Zhu Hengyu sekarang tidak memiliki harapan bahwa siapapun akan datang untuk membeli ramuan. Jen tidak kembali sampai malam ini. Melihat nafas terengah-engah Jian He, Zhu Hengyu dengan cepat membawakannya semangkuk teh. Jian He mengucapkan terima kasih dengan cepat sebelum minum teh. Setelah Jian He mereda, Zhu Hengyu bertanya, "Apa yang terjadi, apakah ini jelas?" Jen mengangguk, tampak agak tidak enak dipandang. "Semuanya jelas. Ceritakan padaku tentang itu." Zhu Hengyu tidak menanyakan Jian He kemana dia pergi untuk mendengar berita itu, dia juga tidak menanyai Jian He. "Jangan meragukan orang itu, jangan meragukan orang itu." Sekarang Jian He mengikuti Zhu Hengyu dengan keras kepala.
Zhu Hengyu juga akan sepenuhnya mempercayai Jian He. Saya melihat Jian He menghela nafas sedikit, dan kemudian mengatakan hasil penyelidikannya. Bisnis pil shop Zhu Hengyu tidak baik, sesuatu benar-benar terjadi. Penyebab insiden itu adalah bahwa 7 pelayan Zhu Hengyu diburu oleh Su Ziyun. Karena masalah ini, semua orang di sekte telah mempertanyakan hubungan antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Sederhananya, semua orang berpikir bahwa Zhu Hengyu dan Su Ziyun benar. Untuk mengetahui kekuatan dan identitas Su Ziyun, Zhu Hengyu jauh dari sebanding. Su Ziyun adalah cucu terbesar di Pulau Wayang, cucu dari keluarga Su. Ini saja sebenarnya cukup untuk membuat semua orang terburu-buru. Su Ziyun tidak berhenti di situ. Su Ziyun juga merupakan leluhur terbesar dari Pulau Wayang, pewaris kepala sekte pedang setan, peringkat pertama yang ada. Dan dia juga murid kepala sekte pedang iblis domba. Tetapi ini hanyalah hal-hal eksternal. Dan poin paling penting adalah bahwa Su Ziyun adalah seorang jenius yang langka dalam praktik selama ribuan tahun. Seiring waktu, Su Ziyun memiliki kesempatan untuk menjadi kehadiran yang kuat seperti iblis kaisar. Inilah alasan mengapa semua orang benar-benar takut dan menyenangkannya. Siapa yang mau menyinggung kaisar iblis yang menyerahkan tangannya ke awan untuk menutupi hujan? Kemudian lihat Zhu Hengyu, seorang pengemis, seorang murid biasa, seorang yatim piatu, dan hanya seorang saudara ipar perempuan. Kecuali untuk keterampilan kuliner, beberapa hal biasa-biasa saja. Bahkan jika Zhu Hengyu terbang ke Huang Tengda di masa depan, dalam analisis akhir itu hanya koki. Dibandingkan dengan Su Ziyun, jarak antara keduanya terlalu besar dan terlalu besar untuk dibandingkan. Membandingkan dua kompartemen, semua orang pasti di sisi Su Ziyun. Dan Jian He juga bertanya bahwa Su Ziyun pernah berbicara, selama dia menjalin hubungan baik dengan Zhu Hengyu, dia menentangnya. Dengan cara ini, semua orang bahkan lebih takut untuk memiliki hubungan dengan Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan kata-kata Jian He, Zhu Hengyu jatuh ke dalam periode kontemplasi yang panjang. Sebelumnya, semua orang menghargai dia, Zhu Hengyu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk berteman baik dengannya. Tetapi ketika Su Ziyun berhadapan dengannya dengan identitas dan statusnya, latar belakang dan potensi keluarganya, semua orang hanya bisa secara pasif memilih untuk berdiri. Jelas tidak peduli dari sudut pandang mana, Zhu Hengyu jauh dari yang sebanding dengan Su Ziyun. Dibandingkan dengan semua yang dimiliki Su Ziyun, bakat kecil Zhu Hengyu sama sekali tidak signifikan. Saya belajar dari Sungai Jen bahwa keluarga Su di Pulau Wayang bukan keluarga biasa. Di luar Pulau Wayang, sekte pedang setan tentu saja merupakan kekuatan besar pertama. Namun keluarga Su adalah keluarga terbesar di Pulau Wayang. Keluarga Su memiliki industri dan kekayaan sebanyak keluarga terkaya pertama. Lebih dari sepertiga penduduk di Pulau Wayang bekerja untuk keluarga Su. Sebenarnya, dikombinasikan dengan fakta bahwa Su Ziyun telah menggali pelayannya sebelumnya, Zhu Hengyu sudah menduga bahwa masalah toko obat dan harus terkait dengan Su Ziyun. Sekarang kata-kata Jian He hanya membuktikan bahwa tebakannya benar. Beberapa hati Zhu Hengyu bukanlah rasa. Dia tentu tidak ingin menyinggung Su Ziyun. Seperti kata pepatah, banyak teman dan banyak jalur, banyak musuh dan banyak dinding. Zhu Hengyu tidak boleh senang jika ada musuh ekstra tanpa alasan, dan itu adalah musuh yang kuat. Tapi dia tidak takut pada hal-hal, karena dia telah diganggu oleh orang lain. Zhu Hengyu secara alami akan menemukan cara untuk melawan. Namun, Zhu Hengyu belum mengerti sedikit. Itu sebabnya Su Ziyun merasa malu oleh orang kecil ini. Dalam beberapa hari terakhir, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya, dan juga menganalisisnya dengan hati-hati. Pertama-tama, Su Ziyun tidak mempermalukan Zhu Hengyu begitu dia memasuki sekte. Bahkan untuk sementara waktu, Su Ziyun pernah terus menunjukkan kebaikan kepada Zhu Hengyu, seolah-olah dia ingin menaklukkannya. Baru pada saat inilah ranah rahasia setan keluar, Su Ziyun mulai membidiknya. Ini adalah poin penting. Karena ini adalah masalahnya, Zhu Hengyu menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi di ranah rahasia domba ajaib. Namun, di ranah rahasia domba iblis, Zhu Hengyu dan Su Ziyun bahkan tidak memiliki persimpangan sedikit pun. Bahkan jika Wang Rui dan Zhou yang terbunuh, Zhu Hengyu juga memeriksa hari ini, mereka tidak ada hubungannya dengan Su Ziyun. Hingga akhirnya Zhu Hengyu memikirkan hari sebelum ranah rahasia domba ajaib ditutup. Pandangan pada Su Ziyun. Zhu Hengyu awalnya tidak berpikir ada yang salah dengan ini, tetapi setelah tujuan Su Ziyun hari ini, Zhu Hengyu merasa ada yang salah dalam pandangan itu. Di mana masalahnya pada titik ini? Setelah analisis menyeluruh, Zhu Hengyu sampai pada kesimpulan bahwa ia sendiri tidak percaya. Itu karena tubuh iblis Zhu Hengyu naik terlalu cepat, yang membuat Su Ziyun waspada. Meskipun Zhu Hengyu sepenuhnya benar, dia masih merasa sedikit tidak nyata. Lagi pula, status keduanya sangat berbeda, Su Ziyun tidak perlu sama sekali. Tapi Zhu Hengyu tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Terlepas dari tujuan Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak lagi peduli. Karena banyak hal telah terjadi. Dia hanya ingin melakukan satu hal sekarang. Itu adalah Su Ziyun, kepala keluarga Su yang akan bertemu di masa depan, dan juga kandidat dari Master Pedang Iblis masa depan.
Meskipun Sujia Fujiawa Yang Dao, meskipun keluarga Su sangat besar, tapi karena mereka benar, Zhu Hengyu tidak akan takut pada mereka. Iblis adalah raja yang paling penting, bahkan jika keluarga Su kaya itu tidak cukup untuk menghancurkan segalanya. Kalau tidak, Demon Sword Sect, aku takut itu akan segera berubah menjadi nama keluarga Su. Su Ziyun itu tidak begitu takut, bahkan menentangnya. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu berdiri dan berkata kepada Jian He. Sulit bagimu. Setelah kamu membantu toko tutup, kembali berlatih. Berbicara, Zhu Hengyu berdiri dan berjalan keluar. Jian He menjawab melihat Zhu Hengyu pergi. Zhu Hengyu tidak tahu di mana Su Ziyun tinggal. Namun, Su Ziyun, sebagai arogan surga dan tokoh paling bergengsi di sekte, kebanyakan orang tahu tempat tinggalnya. Tanya saja seseorang, dan Zhu Hengyu bertanya. Kemudian Zhu Hengyu berjalan perlahan menuju kediaman Su Ziyun di bawah mata aneh semua orang. Su Ziyun ini layak menjadi putra keluarga besar. Melihat bangunan yang lebih besar dan lebih mewah dari kediaman Tuan Fan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Hanya saja kali ini, Zhu Hengyu tidak datang untuk menghargai ini. Melihat penjaga gerbang, Zhu Hengyu melangkah maju. Siapa yang akan datang? Penjaga gerbang memandang Zhu Hengyu dan bertanya. Zhu Hengyu hanya tersenyum sedikit dan berkata, katakan pada tuan rumahmu, teman baiknya, Zhu Hengyu, datang untuk berbicara dengannya. Meskipun penjaga gerbang bukan teman dekat Su Ziyun, mereka juga orang-orang Su Ziyun. Su Ziyun telah lama mengatakan bahwa ia harus menargetkan Zhu Hengyu. Sebagai bawahannya, Su Ziyun, tentu saja, juga mendengar nama Zhu Hengyu. Ketika penjaga gerbang mendengar Zhu Hengyu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan dengan hati-hati memandang Zhu Hengyu. Zhu Hengyu dengan tenang menghadap mata penjaga gerbang dan berkata dengan ringan. Apakah itu cukup? Apakah kamu ingin melaporkannya segera? Penjaga gerbang tentu tahu bahwa ada celah antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Tetapi tugas penjaga gerbang hanya untuk menghentikan orang yang masuk, meminta identitasnya, dan kemudian masuk untuk melapor. Adapun apakah pemilik ingin melihat seseorang atau tidak, penjaga gerbang tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Jadi meskipun penjaga gerbang tidak menunggu untuk melihat Zhu Hengyu, dia masih membiarkannya menunggu di pintu. Pada saat ini Su Ziyun berada di lobi, berdiskusi dengan seorang kron. Melihat murid penjaga gerbang masuk, Su Ziyun berhenti berbicara, dan bertanya kepada penjaga gerbang. Ada apa? Jika aku kembali ke tuanku, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Zhu Hengyu dan ingin melihatmu. Penjaga gerbang menjawab dengan hormat. Oh, berani datang ke pintu, keberanian. Su Ziyun berkata dengan sedikit terkejut. Biarkan dia masuk. Su Ziyun berpikir sejenak, lalu berbicara dengan ringan. Zhu Hengyu ingin menemukan Su Ziyun. Su Ziyun juga ingin bertemu Zhu Hengyu sebentar. Penjaga gerbang tidak berani bertanya lebih banyak dan setelah menerima nyawanya, kembali ke gerbang. Ikut denganku, Tuan berjanji untuk melihatmu. Penjaga gerbang berkata kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengikuti ke pintu. Keduanya tiba di ruang tamu segera. Zhu Hengyu telah memasuki ruang tamu, tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan tidak menunggu Su Ziyun berbicara, jadi dia menemukan tempat duduk. Melihat Su Ziyun yang duduk di atas tahta, Zhu Hengyu tersenyum di wajahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Su Ziyun juga tersenyum, menatap Zhu Hengyu. Mereka berdua hanya duduk di sana selama beberapa waktu. Akhirnya, sebagai tuan, Su Ziyun memimpin dalam memecah kesunyian. Zhu Hengyu mendengarkan Su Ziyun, merentangkan tangannya, dan kemudian berkata. Tidak terlalu bagus, yaitu, Zhu Hengyu, yang berubah menjadi orang lain, tidak berani berbicara dengan Su Ziyun seperti ini. Bagaimanapun, keluarga Su memiliki terlalu banyak kekuatan. Tapi Zhu Hengyu berbeda, karena satu sama lain telah menjadi musuh. Itu adalah hubungan yang bermusuhan satu sama lain. Karena itu adalah musuh, itu tidak berguna. Karena itu, Zhu Hengyu tidak takut pada Su Ziyun ini. Su Ziyun mendengarkan nada Zhu Hengyu yang tidak asin, kilasan ketidaksenangan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Itu bagus, itu bagus. Su Ziyun berkata dengan ringan, seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zhu Hengyu barusan. Zhu Hengyu tidak akan marah karena beberapa kata ini, tetapi hanya melanjutkan. Karena akhir-akhir ini tidak terlalu baik, aku ingin menemukan nyalimu, kalau tidak aku tidak senang. Berbicara, Zhu Hengyu sedikit mengangkat mulutnya, menunjukkan senyum jahat. Oh. Apa yang sangat tidak menyenangkan, memberitahuku membuatku bahagia. Su Ziyun menatap Zhu Hengyu dan tersenyum dengan sedikit sarkasme. Zhu Hengyu tidak peduli dengan sarkasme Su Ziyun, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ini bukan masalah besar, aku baru saja kehilangan beberapa anjing baru-baru ini. Zhu Hengyu berkata santai, dan anjing-anjing ini secara alami menyiratkan 7 orang yang mengkhianati. Su Ziyun tentu tahu apa yang disinggung Zhu Hengyu. Tetapi dia pura-pura tidak tahu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini hanya beberapa anjing, bukan apa-apa. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, orang kecil seperti saya, seorang pengemis tidak dapat dibandingkan dengan Anda.
Anjing-anjing ini sepele bagimu, tapi bagiku, kerugiannya besar. Su Ziyun mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu dan berpura-pura simpatik, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, kesedihan berjalan dengan lancar. Zhu Hengyu terkekeh. Tapi kemudian dia menyingkirkan senyumnya dan menjadi serius, dan berkata dengan ringan. Tapi baru-baru ini aku mendengar bahwa anjingku diikat oleh Grandmaster Su, jadi aku datang ke sini hari ini untuk melecehkan. Setelah berbicara, mata Zhu Hengyu berkedip menatap Su Ziyun. Su Ziyun di sisi lain sepertinya tidak sadar dan bertanya dengan tatapan ingin tahu. Oh, ada begitu banyak anjing di sini. Aku tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Zhu Hengyu tertawa lagi, dan melaporkan nama 7 orang itu secara bergantian. Oh, itu mereka. Su Ziyun tiba-tiba menyadari. Baru kemudian dia terus tersenyum dan berkata kepada Zhu Hengyu dengan wajah tenang. Ada pepatah lama, burung yang baik memilih kayu untuk tempat tinggal, mungkin itu kayu mati Anda, membuat mereka merasa tidak cocok untuk tempat tinggal. Setelah berbicara, Su Ziyun tertawa. Dan Zhu Hengyu di sisi lain juga tertawa dengan hahaha. Hanya saja Su Ziyun tertawa bangga, dan Zhu Hengyu tertawa marah. Jadi Zhu Hengyu hanya tertawa 2 kali dan berhenti. Saya melihat Zhu Hengyu langsung mengubah wajahnya, menatapnya dengan alis yang terpelintir, menatap Su Ziyun dengan wajah marah dan memarahi. Tidak apa-apa, ini sangat segar dan vulgar, saya pikir itu Anda, Tuan Su. Kamu. Su Ziyun rupanya tidak menyadari bahwa Zhu Hengyu mengatakan bahwa dia memalingkan wajahnya ketika dia berbalik, sesuatu yang mengejutkan dan lebih marah. Su Ziyun berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak berani memalingkan wajahnya, dia merasa Zhu Hengyu akan takut pada kekuatannya. Tetapi ada beberapa orang yang tidak takut pada kekuasaan atau kekayaan. Dan Zhu Hengyu adalah orang seperti itu. Zhu Hengyu memandang Su Ziyun, yang tertegun dan marah, dan pikirannya berubah tajam. Zhu Hengyu memang tidak takut pada Su Ziyun, tetapi Zhu Hengyu benar-benar tidak ingin menyinggung Su Ziyun. Karena begitu dia benar-benar tersinggung, akan sangat sulit untuk saling merobek wajah satu sama lain. Begitu Su Ziyun merobek wajahnya, dia dengan putus asa membidiknya. Nah, masalah ini mungkin membuat Zhu Hengyu sangat merepotkan, atau bahkan berjuang. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bisa memberinya kesempatan untuk merobek wajahnya. Jadi, setelah Zhu Hengyu memarahi kalimat itu, emosinya tenang dan senyum muncul lagi. Aku tidak di sini hari ini untuk bertarung denganmu untuk menjadi anjing unggas yang baik. Su Ziyun tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Zhu Hengyu saat ini. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun mengerutkan kening dan bertanya padanya. Bagaimana kabarmu? Zhu Hengyu tersenyum sedikit, lalu berkata dengan tenang. Tujuan kedatangan saya hari ini sangat sederhana, hanya untuk memanggil Anda, mari kita pergi ke aula penegakan hukum bersama. Di antara sekte pedang setan, merampok budak orang lain harus dihukum berat. Pada saat ini, 7 orang yang mendukung Zhu Hengyu belum mendaftar untuk mengganti tuannya, jadi meskipun 7 orang ini telah mengkhianati Zhu Hengyu, mereka masih menjadi pelayan Zhu Hengyu dalam catatan Demon Sword Sect. Sekarang jika Su Ziyun benar-benar mengikuti Zhu Hengyu ke aula penegakan hukum, maka Su Ziyun akan dihukum berat. Faktanya, hukuman itu adalah masalah kecil. Masalah sebenarnya adalah bahwa jika ada kesalahan kali ini, itu mungkin memiliki dampak mendalam pada suksesi Su Ziyun ke posisi pemimpin. Untuk perlombaan iblis, Wang Fa adalah yang tertinggi. Bahkan jika tidak ada kekuatan, tidak peduli seberapa kaya keluarga itu, tidak ada yang berani bertarung melawan Raja Iblis. Perlu disebutkan bahwa apa yang disebut hukum raja merujuk pada hukum yang diberlakukan oleh iblis. Begitu dia melanggar Wang Fa, dia akan dihukum. Jika keluarga Su melanggar hukum raja, iblis marah. Maka garis keturunan langsung keluarga Su akan dikutuk. Begitu kutukan datang, maka semua anggota dengan darah keluarga Su akan langsung kembali ke nol. Dan dia ditolak oleh energi sihir, dan bahkan terkikis. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Su kaya, itu tidak berguna. Tanpa perlindungan kekuatan, semakin banyak uang, semakin didambakan. Setelah keluarga Su dikalahkan, maka keluarga lain di Pulau Wai yang mungkin akan melonjak. Keluarga Su dari Universitas Noda akan benar-benar dipotong-potong dan ditelan. Saat itu, keluarga Su di dunia kaya bukan hanya gagal. Seluruh keluarga Su akan dimusnahkan oleh seluruh klan dan akhir putra yang mati. Jadi Su Ziyun langsung menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Awalnya, Su Ziyun berniat untuk menekan Zhu Hengyu dengan kekayaan keluarga Su dan kekuatan yang dimiliki keluarga Su. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu sama sekali tidak takut padanya, atau keluarga Su. Terkejut dan marah, Su Ziyun menamparkan meja dan menunjuk Zhu Hengyu, memarahi dengan keras. Zhu Hengyu, apakah kamu tahu siapa aku? Berani berbicara denganku seperti ini, aku tidak berpikir kamu ingin hidup. Zhu Hengyu memandang Su Ziyun tetapi hanya terkekeh, tidak tergerak. Di dalam Zongmen, apakah kamu berani menggerakkan rambutku? Zhu Hengyu mengatakan yang sebenarnya, begitu banyak orang menyaksikan Zhu Hengyu memasuki rumah Su Ziyun. Jika Zhu Hengyu tidak bisa keluar, maka dia pasti dihina oleh Su Ziyun.
menyerang pintu yang sama, dan itu ada di dalam pintu sekte. Jika hal semacam ini benar-benar terjadi, bahkan jika kekuatan Su Ziyun mengerikan, dia akan ditolak oleh semua orang dan kehilangan kemungkinan bersaing untuk kepala. Begitu aula penegak hukum turun tangan, ia bahkan akan membayar nyawa Zhu Hengyu. Dan sejujurnya, bahkan jika itu benar-benar berkelahi, Su Ziyun mungkin bukan lawan Zhu Hengyu. Dalam hal tingkat monster, Zhu Hengyu jauh lebih tinggi daripada Su Ziyun. Hanya saja Su Ziyun benar-benar kewalahan oleh Zhu Hengyu. Bagus, Zhu Hengyu. Kemarilah, teriak Su Ziyun. Mendengar panggilan Su Ziyun, seorang kron berjalan masuk dari pintu. Sialkan aku, Su Ziyun berkata dengan buruk. Melihat ini, seorang teman dekat dengan cepat bergegas ke depan, menenangkan Su Ziyun, bergumam di telinganya. Tuan rumah tidak bisa menganggapnya serius. Masalah besar tidak baik untuk kita. Su Ziyun bukan orang bodoh, malah dia sangat pintar. Dia hanya terpana oleh amarah. Sekarang Kroni mengatakannya, dia juga langsung tenang. Tentu saja Su Ziyun tahu bahwa dia tidak bisa menjadi besar. Lalu apa yang harus kamu katakan? Su Ziyun mengerutkan kening, memandangi Kroni dan bertanya. Zhu Hengyu ini dulunya pengemis. Dia pasti melihat uang itu terbuka, mengapa tidak memberinya uang? Seorang teman dekat berbisik kepada Su Ziyun. Su Ziyun mengerutkan kening untuk sementara waktu dan akhirnya mengangguk setuju. Sebagai pemimpin generasi keluarga Su ini, Su Ziyun tidak memiliki hal lain, tetapi lebih banyak uang. Dalam kata-kata keluarga Su, mereka sering menggantung di bibir mereka. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukan masalah. Setelah dia menetap dengan keluarganya, Su Ziyun menatap Zhu Hengyu lagi. Zhu Hengyu, aku tidak akan peduli denganmu kali ini. Aku tahu kamu di sini menginginkan batu ajaib. Jika kamu mau, aku akan memberimu. Berbicara, Su Ziyun meminta kerabatnya untuk menyerahkan Zhu Hengyu tas dengan batu ajaib. Tapi tasnya sangat kecil, Zhu Hengyu membuka tas itu dan membuat perkiraan kasar, seharusnya sekitar 100 potong batu ajaib bermutu tinggi. Tentu saja tidak mungkin untuk meloloskan Zhu Hengyu ke ini. Jadi Zhu Hengyu tersenyum, mengangkat alisnya, menatap Su Ziyun dan berkata, Putri Su, seperti yang kamu katakan tadi, burung yang baik memilih kayu dan hidup. Apakah 7 burung yang baik ini bernilai 100 batu ajaib unggul? Su Ziyun tidak berharap untuk menggali dirinya sendiri, dan akhirnya melompat. Tapi sekarang dia hanya ingin cepat-cepat mengirim bajingan Zhu Hengyu. Jadi Su Ziyun mengerutkan kening dan bertanya Zhu Hengyu. Jadi, berapa banyak yang kamu inginkan? Kulihat Zhu Hengyu menggelengkan jarinya. Setidaknya 10.000 batu ajaib unggul. Apa? Seru Su Ziyun. 10.000 batu energi sihir tingkat atas, yaitu 1 juta batu energi sihir tingkat menengah, 100 juta batu energi sihir bermutu rendah. 7 orang itu, bahkan jika mereka ditempa dari emas, bukankah mereka akan sangat berharga? Pada saat ini, teman dekat dengan cepat melangkah maju dan membisikkan beberapa kata kepada Su Ziyun. Su Ziyun mendengarkan seorang teman dekat dan kemudian perlahan duduk kembali ke posisinya. Su Ziyun ada di kursi dan wajahnya ditutupi kabut. Setelah berpikir lama, katanya, Oke, aku berjanji padamu. Ketika Su Ziyun mengatakan ini, dia mengepalkan giginya. Dia takut dia tidak bisa menahan api, dan memerintahkan orang untuk membunuh Zhu Hengyu secara langsung. Su Ziyun, sebagai cucu ahli waris keluarga Su, secara alami dilindungi oleh seorang ahli. Tapi Su Ziyun akhirnya menahan amarahnya. Ketika Zhu Hengyu mendengar Su Ziyun setuju, dia tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu aku ingin berterima kasih pada Tuan Su. Zhu Hengyu melengkungkan tangannya sedikit ke arah Su Ziyun, untungnya. Setelah berbicara, Zhu Hengyu berbalik untuk pergi. Tapi setelah 2 langkah, Zhu Hengyu berbalik dan berkata kepada Su Ziyun. Oh, omong-omong, aku berharap 7 burung yang baik yang telah aku pilih dengan sepenuh hati dapat menciptakan nilai 10.000 keping batu ajaib bermutu tinggi untuk Grand Master Su. Zhu Hengyu adalah orang yang menjijikan. Berdasarkan 7 orang ini, belum lagi 10.000 batu energi sihir superior, sulit untuk menciptakan nilai 1.000 batu energi sihir unggul. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Zhu Hengyu tidak tinggal, menyenandungkan lagu kecil, bergoyang keluar dari ruang rapat. Setelah Zhu Hengyu pergi, Su Ziyun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Su Ziyun langsung turun dan meja di tangannya langsung berubah menjadi bubuk. Tapi betapapun marahnya dia hanya bisa menanggungnya. Ada hukum iblis di kepalanya, bahkan jika dia adalah juru bicara keluarga Su, dia hanya bisa bertahan. Untuk perlombaan iblis, Wang Fa adalah yang tertinggi. Belum lagi berani melanggar Wang Fa. Yang paling penting adalah sebagai anggota dari Demon Rache, semua orang adalah pendukung Fa. Tidak ada seorang pun berani mengangkat pikiran untuk melawan Fa. Setelah berjalan keluar dari rumah Su Ziyun, kulit Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia tidak khawatir Su Ziyun akan membayar tagihan. Su Ziyun, orang dengan kekuatan dan pengaruh, selalu menghargai kredibilitasnya sendiri. Zhu Hengyu tahu bahwa setelah dia kembali, seseorang akan segera mengirim 10.000 keping batu ajaib superpower ke tangannya. Alasan sebenarnya untuk suasana hati Zhu Hengyu yang buruk adalah karena percakapan antara keduanya hari ini.
Hubungannya dengan Su Ziyun telah mencapai kondisi yang tidak dapat didamaikan. Dengan Su Ziyun sebagai musuh yang kuat, tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik. Tapi Zhu Hengyu tidak takut pada hal-hal. Dengan puluhan ribu batu energi magis ini, kecepatan kultivasi Zhu Hengyu akan sangat meningkat. Dalam waktu singkat, bahkan kecepatan kultivasi Su Ziyun, aku masih ingin membandingkan dengan Zhu Hengyu. Begitu kekuatan Zhu Hengyu menjadi lebih kuat, semuanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, bahkan jika Su Ziyun menggunakan strategi dan metode apapun, Zhu Hengyu mampu berkonfrontasi. Tetapi para prajurit datang untuk menutupi air. Dan seorang pria besar seperti Su Ziyun dapat menggunakan kekuatan untuk membuat orang jijik. Zhu Hengyu secara alami memiliki metode menjijikkan orang kecil. Saat itu, tidak diketahui siapa yang akan membunuh rusa. Saat itu gelap, tetapi Zhu Hengyu tidak kembali ke rumahnya, tetapi langsung pergi ke kediaman Zhu Dachang. Setelah Zhu Hengyu dan Zhu Dachang mengucapkan beberapa kata, keduanya pergi ke kediaman Si Yue bersama-sama. Si Yue masih alkimia ketika keduanya tiba, jadi mereka duduk di pavilion terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Zhu Dachang bertanya Zhu Hengyu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini suasana hati Zhu Hengyu telah tenang. Saya melihat Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan sedikit menghela nafas. Ketika Si Yue keluar, biarkan aku bicara bersama. Pada saat ini, pintu kamar alkimia Si Yue terbuka. Bicara tentang itu, Si Yue melirik Zhu Hengyu dan berkata dengan lemah. Zhu Hengyu berkata setelah Si Yue duduk. Itu sudah terjadi, kali ini aku ingin meminta kamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah itu, Zhu Hengyu berbicara tentang peristiwa beberapa hari terakhir dan dialog dengan Su Ziyun. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Si Yue keduanya mengerutkan kening. Tidak ada dari mereka yang bodoh, tentu saja mereka tahu siapa Su Ziyun. Zhu Hengyu menyinggung Su Ziyun, dan dia pasti akan mengalami kesulitan di Sekte Pedang Setan. Keduanya mengkhawatirkan Zhu Hengyu. Zhu Dachang dan Si Yue, seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Si Yue adalah murid dekat Dan Lao. Identitas Dan Lao di antara sekte adalah yang kedua setelah Master. Namun sejauh menyangkut kekuasaan, Dan Lao benar-benar dapat mengimbangi kepala, dan tidak akan takut pada kepala. Mirip dengan Dan Lao, ada kemampuan nyata dan kemampuan hebat. Di mana dunia begitu besar. Jika Demon Sipsek tidak senang di sini, dia bisa pergi ke pulau lain dan bergabung dengan sekte lain. Karena itu, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kepala, kita harus sangat menghormati Dan Lao, kita harus membujuknya, menghormatinya. Belum lagi bahwa Su Ziyun bukan tuan sekarang. Bahkan jika suatu hari dia menjadi tuan, dia tidak akan pernah berani menyinggung orang tua ini. Meskipun Zhu Dachang bukan murid master dari Master Duan, ia juga seorang murid yang bernama. Dan sejak saat ini, afinitas magis Zhu Dachang terus meningkat. Pada penempaan, itu juga menunjukkan bakat dan bakat super. Meskipun Zhu Dachang hanya seorang murid yang bernama, ia telah memenangkan hati Tuan Duan. Bahkan ada rencana untuk mengambil Zhu Dachang sebagai putra baiknya. Itu adalah orang lain yang menemukan hal yang begitu baik, dan pasti datang langsung ke pintu dan bersujud kepada ayahnya. Tapi Zhu Dachang bukan orang seperti itu, orang ini cukup bingung, dia hanya mengabaikan Tuan Duan. Dalam kata-kata Zhu Dachang, ayahnya masih hidup. Tidak apa-apa untuk diam, mengapa kamu menemukan dirimu seorang ayah? Dan di benak Zhu Dachang, identitas dan status guru lebih tinggi daripada ayah lurusnya. Master, Master, dan Master. Zhu Dachang masih mengakui apa yang disebut sebagai guru satu hari seumur hidup dan ayah. Menghadapi gagasan aneh Zhu Dachang, Master Duan tidak hanya tidak marah, tetapi malah lebih menghargai Zhu Dachang. Meskipun untuk saat ini, Zhu Dachang ini hanya seorang murid bernama. Tapi itu hanya karena waktu dia bergabung dengan Zongmen terlalu pendek. Setelah beberapa saat Tuan Duan pasti akan menerimanya sebagai murid. Karena itu, Su Ziyun tidak berani menggertak Zhu Dachang. Anjing-anjing masih harus melihat tuan mereka, belum lagi keberadaan Master Duan yang ingin menerimanya sebagai putra yang benar. Benar-benar tersinggung Tuan Duan, Su Ziyun ingin mengambil alih posisi kepala, saya takut dia akan dalam kesulitan. Siapa yang belum memesan teman dan keluarga? Terutama sebagai beku, senjata adalah mitra terpenting mereka. Oleh karena itu, untuk semua beku, bahkan jika mereka tidak dapat membuat guru Duan, tidak ada yang berani menyinggung dia. Di dalam Demon Sword Sect, meskipun aula penegakan hukum dan aula pedang adalah yang paling kuat. Tapi Dantang adalah semua orang, dan dia harus pergi ke neraka. Memalsukan sebuah gereja, meskipun tidak perlu untuk gagap, sama sekali tidak ada yang berani. Dantang kesal, dan tidak ada lagi pil untuk dimakan, meskipun dampaknya, tetapi tidak akan terlalu besar. Tetapi jika Anda menyinggung Forging Hall, maka itu benar-benar berakhir. Tanpa senjata, apakah Anda ingin menggunakan tinju untuk melawan Warcraft yang berkulit tebal? Jika itu benar-benar lebih kuat dari kekuatan fisik, mengapa perlombaan domba harus bertarung melawan Warcraft? Karena itu, Dantang adalah untuk semua orang untuk membayar. Tidak ada yang berani menyinggung gereja tempa. Hanya Zhu Hengyu yang tidak berdaya.
Tidak ada kekuatan di dapurnya. Karena itu, Su Ziyun tidak khawatir terhadap Zhu Hengyu. Bagaimana jika Anda tidak berteman baik? Bagaimana jika Anda menyinggung Anda? Ini hanya dapur, saya di sini bukan untuk makan, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Melihat keduanya khawatir tentang diri mereka sendiri, Zhu Hengyu sangat tersentuh. Setelah beberapa saat, kata Si Yue, biarkan aku merekomendasikannya padamu. Menurut tingkat alkimia kamu, kamu pasti bisa diadopsi oleh Dan Lao sebagai murid. Ini memang cara yang bagus. Tapi ini bukan yang diinginkan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak tahan berdiri seperti menyembah orang sebagai guru dan mengirim orang lain di bawah pagar. Yang dia suka adalah perasaan kebebasan. Anda dapat mengatakan bahwa Zhu Hengyu terlalu sombong. Tetapi dari hati saya, meskipun saya tidak tahu mengapa roh Zhu Hengyu adalah seperti ini. Zhu Hengyu tidak berpikir bahwa seseorang di dunia ini layak menjadi tuannya. Meskipun dibatasi oleh praktik budidaya, Zhu Hengyu hanya dapat memperbaiki eliksir tingkat rendah untuk saat ini. Tetapi seiring dengan meningkatnya level tubuh sihir, Zhu Hengyu percaya diri. Dia bisa melakukan semua yang Dan Lao bisa lakukan. Dan tidak bisa melakukannya, dia bisa melakukannya. Jangan katakan bahwa Tuan Baidan adalah seorang guru, bahkan jika sebaliknya, biarkan Tuan Dan menjadi muridnya. Zhu Hengyu mungkin harus berpikir dua kali, untuk melihat apakah dia memenuhi syarat. Gagasan ini tidak masuk akal. Tetapi tidak mungkin, gagasan seperti itu dapat digambarkan sebagai mengakar dalam pikiran Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak ingin melanggar idenya sendiri, jadi Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan menolak proposal itu. Si Yue dan Zhu Hengyu telah bersama sejak lama, tentu saja tahu karakternya. Melihat Zhu Hengyu tidak setuju, Si Yue tidak menganggapnya serius karena ini benar-benar yang dia harapkan. Jika Zhu Hengyu mengangguk, Si Yue akan terkejut. Bukan hanya Zhu Hengyu yang memiliki kepercayaan diri super. Bahkan, dalam pikiran Si Yue, mengapa tidak berpikir begitu? Sejauh obat mujarab di bawah tingkat kedua yang bersangkutan. Standar alkimia Zhu Hengyu telah melampaui, dan bahkan menghancurkan Dan Lao. Dan Lao alchemy, itu juga gemetar, hati-hati. Setiap kali alkimia dipraktikkan, penting untuk mengontrol Dan Fang dengan hati-hati, bekerja dengan rajin, dan beroperasi dengan cermat. Tetapi melihat kembali ke Zhu Hengyu, dia mengambil obat herbal dan memurnikannya seperti yang dia inginkan. Dan Fang, apa itu? Urutan pengiriman. Apa bedanya? Kolokasi Wenwu, harmoni yin dan yang, kolokasi 5 elemen. Kenapa repot-repot? Sama seperti bermain, Zhu Hengyu berhasil melakukannya dengan tangan, dan yang terendah adalah obat mujarab tingkat ke-6. Bermain sedikit lebih baik, itu akan menjadi obat mujarab yang sempurna untuk 8 nilai, bahkan 9 nilai. Sebaliknya, Dan Lao, bahkan jika dia keluar semua, dia bermain di level super. Dimuliakan, tidak lebih dari 6 tingkat eliksir. Semuanya takut perbandingan. Benar-benar menjawab pepatah lama. Orang harus mati daripada orang, dan mereka harus dibuang. Setelah dibandingkan, di depan Zhu Hengyu, Dan Lao benar-benar tidak ada artinya. Bahkan jika Dan Lao adalah murid untuk Zhu Hengyu, saya khawatir itu mungkin tidak memenuhi syarat. Kali ini, kalau bukan karena Zhu Hengyu dan Su Ziyun bertemu. Jika bukan karena situasi Zhu Hengyu, itu tidak akan baik. Si Yue tidak akan membuat saran ini sama sekali, karena itu konyol. Apa yang disebut pembelajaran tidak ada tuannya adalah guru. Bagaimana masuk akal untuk membiarkan mereka yang tingkatannya lebih tinggi dan menyembah mereka yang tingkatannya lebih rendah menjadi guru? Saat Zhu Hengyu menyangkal pendapat Si Yue, semua orang terdiam lama. Setelah beberapa saat Zhu Dachang berkata, lebih baik melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu tertawa diam-diam. Si Yue juga menggelengkan kepalanya dan menatap kosong ke arah Zhu Dachang. Jangan bicara tentang apakah Zhu Hengyu dapat melarikan diri dari domba jahat Tianzong. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari sekte pedang setan, setelah itu, Zhu Hengyu ada di pulau domba luar ini, dan tidak ada jejak bertahan hidup. Pada saat itu, Zhu Hengyu hanya bisa bersembunyi di hutan lebat dan pedalaman. Kalau tidak begitu dia muncul, dia akan dipukuli sampai mati oleh kerumunan orang. Mengkhianati sekte terbesar Pulau Wayang dan menyinggung keluarga terbesar Pulau Wayang. Ini bukan orang biasa bisa tahan. Tapi setelah Zhu Dachang mengatakan ini, itu mengingatkan Si Yue. Karena kamu tidak bisa menyinggung kedua kekuatan, biarkan dua kekuatan menjadi musuh. Si Yue berkata, oh, itu ide yang bagus, bagaimana itu harus dilakukan? Zhu Hengyu sangat tertarik dengan proposal Si Yue. Jadi dia bertanya. Kemudian Si Yue membuat beberapa penjelasan. Pertama-tama, Si Yue menyebutkan poin paling penting. Yaitu, meskipun dunia luar berpikir bahwa Su Ziyun ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sekte pedang iblis berikutnya. Tapi ini bukan masalahnya. Sebagai faksi besar selama puluhan juta tahun, Moyang Jianzong, bahkan jika sudah jatuh tidaklah mudah, jadi ia telah memilih orang yang bertanggung jawab. Namun, setiap leluhur dengan beberapa detail tidak akan secara langsung menunjuk penerus berikutnya. Jika ini benar-benar terjadi, maka jenis denominasi apa yang berbeda dari garis keturunan keluarga?
Jadi meskipun dunia luar sudah berpikir bahwa Su Ziyun pasti akan menjadi pemimpin berikutnya. Dan kepala saat ini memang membuat komitmen untuk Su Ziyun dan keluarga Su. Tapi ini hanya niat, bukan hanya untuk memastikan. Jika semuanya benar-benar sangat solid dan dapat diandalkan, maka bagaimana Su Ziyun bisa waspada terhadap Zhu Hengyu? Jika benar-benar ditentukan, mengapa Su Ziyun menargetkan Zhu Hengyu? Terus terang, kebangkitan Zhu Hengyu telah mengancam takhta Su Ziyun. Jika ini bukan masalahnya, Su Ziyun tidak bodoh, mengapa dia datang dengan hal-hal ini? Apakah ini tembok besar yang menghancurkan diri sendiri? Sederhananya, meskipun semua jalan telah diaspal, tapi Su Ziyun ingin menjadi kepala permainan, tetapi masih harus memenuhi prasyarat. Artinya, jasa Su Ziyun harus menjadi yang pertama. Dan pertempuran ini adalah prasyarat penting bagi Sekte Pedang Setan untuk menentukan apakah orang ini bisa menjadi pemimpin. Ada juga dua jenis cara berperang. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh sekte. Metode ini relatif aman, karena Anda dapat memilih tugas yang tepat untuk diselesaikan. Namun, metode ini memiliki pencapaian yang relatif sedikit, hanya beberapa orang yang takut mati karena takut-takut. Dan cara lain adalah pergi ke medan perang. Metode ini adalah pilihan kebanyakan orang, dan juga cara tercepat untuk mendapatkan jasa perang. Bahkan, Pulau Wayang menghadapi sejumlah besar serangan ular laut setiap tahun. Suku ular laut ingin pergi ke darat untuk hidup, dan suku domba iblis yang tinggal di Pulau Domba Luar, tentu saja, tidak akan mengizinkannya. Jadi kedua belah pihak mengobarkan pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Sebagai sekte besar pertama dari Pulau Wayang, Moyang Jianzong secara alami adalah yang pertama, dan telah menjadi kekuatan utama untuk melawan invasi musuh asing. Untuk memotivasi murid-murid di Zongmen untuk melawan musuh asing, Moyang Jianzong juga menyiapkan hadiah besar. Setiap kali Anda membunuh ular laut dengan setan ke-19 dan lebih rendah, Anda bisa mendapatkan sedikit kekuatan tempur. Dan membunuh keluarga ular laut dari tanggal 20 hingga 30, bisa mendapatkan 2 poin. Dan seterusnya. Upaya perang ini dibagi menjadi 5 bagian. Jika Anda ingin mempromosikan murid dalam, Anda perlu mengumpulkan 2000 pertempuran. Dan jika Anda ingin menjadi murid inti, Anda perlu mengumpulkan 5000 perang. Untuk dipromosikan menjadi manajemen, Anda perlu mendapatkan 10.000 prestasi militer. Menjadi seorang penatua membutuhkan 100.000 jasa. Yang terakhir adalah menjadi tuan, yang membutuhkan jutaan eksploitasi militer. Selama Zhu Hengyu telah mengumpulkan 1.000.000 poin perang, ia secara alami akan menjadi pemimpin berikutnya. Ketika Zhu Hengyu menjadi kepala tim, ia secara alami akan menghadapi keluarga Su. Hanya dengan cara ini Zhu Hengyu bisa bertahan. Tapi semua ini memiliki premis, yaitu, Zhu Hengyu tidak bisa mati di medan perang. Jadi, bagaimana kamu bisa pergi ke medan perang? Zhu Hengyu bertanya apa yang paling dikhawatirkannya. Level tubuh iblis kita tidak cukup untuk dilewati. Si Yue menjelaskan. Level monster seperti apa yang perlu kamu lakukan? Zhu Hengyu dengan cepat bertanya. Si Yue menjelaskan dengan tergesa-gesa. Untuk berpartisipasi di medan perang, pertama-tama kamu perlu membentuk tim yang tidak kurang dari 5 orang. Dan Zongmen juga menetapkan bahwa dalam tim ini, perlu ada seseorang dengan tubuh ajaib lebih dari 30 segmen untuk menjadi kapten. Dan level anggota tim yang lain tidak bisa lebih rendah daripada ke-20 dari tubuh sihir. Setelah mendengarkan si Yue, Zhu Hengyu terdiam dan mulai berpikir. Zhu Dachang berkata saat ini. Kalau begitu hidup bersama, kita hanya perlu berlatih di atas 20 segmen tubuh iblis. Zhu Hengyu bekerja keras untuk mencapai tahap ke-30 dari tubuh iblis, tidak bisakah dia pergi ke medan perang? Zhu Dachang sedang membicarakan kita. Ini juga berarti bahwa Zhu Dachang telah menempatkannya dan si Yue ke dalam tim Zhu Hengyu. Zhu Hengyu memandang keduanya dengan sedikit emosi. Alasan keheningan Zhu Hengyu adalah karena dia tidak ingin kedua teman ini mengikutinya dari lahir sampai mati. Hanya saja Zhu Dachang dan si Yue benar-benar tipe orang yang mundur ketika mereka melihat bahaya, dan Zhu Hengyu juga tidak akan berteman baik dengan mereka. Ya, kami meningkatkan kultivasi kami dan memasuki medan perang sesegera mungkin. Si Yue juga mengangguk dan berkata. Zhu Hengyu memandang keduanya, dan dia sangat tersentuh. Terima kasih. Mulut Zhu Hengyu hanyalah ucapan terima kasih yang sederhana, tetapi ia menganggap keduanya sebagai hidup dan mati. Di masa depan, mereka memiliki banyak hal, dan Zhu Hengyu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Zhu Dachang mendengarkan Zhu Hengyu dan tertawa, menepuk bahu Zhu Hengyu. Kapan kamu merasa sangat sedih? Ini bukan gayamu Zhu Hengyu. Lihatlah kicauan kalian, mengapa kamu tidak menyembahku sebagai kakakmu, dan aku akan melindungimu di masa depan. Zhu Dachang bercanda. Pergi ke kamu. Zhu Hengyu tertawa dan memarahi. Dengan lelucon Zhu Dachang, hati Zhu Hengyu berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa orang mendiskusikannya lagi, mereka memutuskan beberapa hal. Karena sudah terlambat, Zhu Hengyu kembali ke tempatnya dulu. Setelah tiba di rumah, Zhu Xiaomei masih menunggu Zhu Hengyu kembali di halaman kecil.
Karena Zhu Xiaomei menjadi bos pada hari pertama, masih banyak hal yang tidak Anda ketahui yang perlu Anda tanyakan kepada Zhu Hengyu. Menonton Zhu Hengyu memasuki pintu, Zhu Xiaomei bergegas maju. Kakak, apakah kamu melihat harga bubur Emerald Mo Yuan? Melihat ekspresi harapan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tidak tahan. Karena dia tahu betapa kecilnya Zhu Xiaomei suka memasak. Tidak membiarkan Zhu Xiaomei memasak jelas adalah sesuatu yang akan membuatnya sangat sakit. Tapi Zhu Hengyu tidak punya pilihan. Meskipun saya hanya berjanji bahwa Zhu Xiaomei akan membiarkan dia menyebarkan bubur sepanjang waktu. Tapi rencananya tidak secepat perubahan. Zhu Xiaomei benar-benar tidak bisa terus membuat bubur. Karena kejadian ini hari ini, bahkan jika Zhu Xiaomei masih bersikeras untuk membuka toko bubur pasti akan sangat suram. Pada akhirnya, mungkin hanya ada beberapa orang kecil miskin yang tidak peduli pada Su Ziyun. Sebenarnya, bukan karena mereka tidak peduli dengan Su Ziyun, tetapi Su Ziyun tidak peduli sama sekali dengan orang-orang kecil ini. Zhu Hengyu sangat membutuhkan tenaga manusia sekarang. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya membentuk tim untuk bertarung di medan perang. Meskipun Zhu Dachang dan Si Yue keduanya mengatakan mereka akan membentuk tim dengan Zhu Hengyu. Tapi Zhu Hengyu, sebagai teman, bagaimana mungkin mereka dalam bahaya karena hal-hal ini? Baik Zhu Dachang dan Si Yue memiliki masa depan tanpa batas, dan mereka setidaknya akan menjadi tokoh tingkat pertama dari sesepuh Zhongmen. Zhu Hengyu tidak akan membiarkan mereka mengikuti medan perang. Pedang tidak memiliki mata, jika salah satu dari mereka gagal, Zhu Hengyu akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Namun, jika keduanya dikeluarkan, pasukan Zhu Hengyu adalah satu orang di belakang. Zhu Hengyu plus Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu, hanya ada 4 orang. Sudah terlambat bagi Zhu Hengyu untuk menemukan orang lain yang memiliki kepercayaan penuh. Jadi pada akhirnya, Zhu Hengyu hanya bisa memilih untuk menahan rasa sakit dan membiarkan Zhu Xiaomei menyerah toko bubur. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tidak nyaman, Zhu Xiaomei sedikit khawatir. Saudaraku, apa yang terjadi? Setelah kerutan berulang di dalam hatinya, Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas sedikit, menatap Zhu Xiaomei dengan ekspresi minta maaf, dan berkata, "Maaf, adik perempuanku, kakakku mungkin harus mengatakan sesuatu." Setelah itu, Zhu Hengyu berbicara dengan Zhu Xiaomei tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tetapi pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak memberitahu Zhu Xiaomei untuk mematikan toko bubur, dia ingin Zhu Xiaomei untuk mencerna informasi terlebih dahulu. Tapi hasilnya di luar harapan Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei mengerutkan kening, berpikir sebentar, lalu berkata dengan tenang. Maka tampaknya toko obat dan toko bubur ini tidak bisa dibuka. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, mata Zhu Hengyu melebar. Dia tidak bisa percaya apa yang dikatakan Zhu Xiaomei. Di mata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menyerah di toko bubur. Tapi sekarang Zhu Xiaomei mengatakan dengan mudah sehingga dia tidak akan membuka toko bubur. Melihat ekspresi terkejut Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei memiringkan kepala kecilnya dan tampak bertanya. "Ada apa? Bukankah kamu selalu tidak mau membuat bisnis bubur?" Zhu Hengyu bertanya. "Tidak ada yang enggan, ini masalahnya, toko bubur apa lagi? Aku bukan tipe gadis yang tidak tahu prioritas dan tidak masuk akal." Zhu Xiaomei mengerutkan kening, menatap Zhu Hengyu dan berkata. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Zhu Hengyu merasa dia tidak mengenal Zhu Xiaomei lagi. Sebenarnya, Zhu Hengyu hanya terbiasa hidup di sekte domba setan domba hari ini, dan Zhu Xiaomei kecil yang agak kekanak-kanakan dalam kenyamanan. Tapi Zhu Hengyu lupa, pada kenyataannya, Zhu Xiaomei telah menjadi pria kecil yang matang dan masuk akal sebelumnya. Meskipun Zhu Xiaomei masih sangat muda, namun, dia mengerti bahwa segala sesuatunya sulit dan hidup tidak mudah bagi kebanyakan orang dewasa. Zhu Xiaomei sangat suka memasak dan dia benar-benar tidak ingin bubur bangkrut. Hanya saja ini harus dibangun dalam satu situasi. Itu aman dan sehat. Tetapi sekarang saya tahu bahwa Zhu Hengyu berada dalam situasi yang sulit. Jika Zhu Xiaomei masih bersikeras toko buburnya, dia akan terlalu masuk akal. Zhu Xiaomei selalu menjadi orang yang mengutamakan Zhu Hengyu. Dan sekarang memiliki 10.000 batu ajaib superior. 10.000 batu ajaib unggul, itu adalah ratusan juta batu ajaib utama. Zhu Hengyu jelas benar-benar kaya sekarang. Tekanan ekonomi telah sepenuhnya lega. Niat asli Zhu Xiaomei untuk membuka toko bubur sebenarnya untuk membantu Zhu Hengyu mengurangi sedikit tekanan hidup. Biarkan dia berlatih lebih nyaman. Sekarang 10.000 batu energi magis superior, keduanya menjadi kaya dalam semalam. Zhu Xiaomei juga berpikir bahwa toko bubur tidak begitu penting. Meskipun dia masih suka memasak dan bubur tidak berhubungan langsung. Tanpa toko bubur, dia bisa memasak dan melakukan apa yang dia suka. Dan Zhu Xiaomei juga memiliki gagasan yang sama dengan Zhu Hengyu. Artinya, dia tidak ingin Zhu Dachang dan Si Yue bertarung melawan Su Ziyun demi Zhu Hengyu. Di matanya, Zhu Dachang dan Si Yue adalah teman baik saudara mereka.
Dan semakin banyak teman baik, semakin sedikit Zhu Xiaomei tidak ingin melibatkan mereka. Bahkan jika Su Ziyun tidak akan menargetkan mereka. Namun, Su Ziyun juga memiliki teman dan kerabat di Dantang dan Forging Hall. Suatu ketika Zhu Dachang dan Si Yue berjalan terlalu dekat dengan saudara mereka. Teman-teman Su Ziyun pasti akan menembak Si Yue dan Zhu Dachang untuk menyenangkan Su Ziyun. Akibatnya, hari-hari Si Yue dan Zhu Dachang di Zhongmen mungkin tidak mudah. Karena itu, meskipun Si Yue dan Zhu Dachang sama-sama tertarik, tetapi saudara mereka tidak ingin melibatkan Si Yue dan Zhu Dachang. Adapun Zhu Xiaomei dan Zhu Hengyu, tidak ada masalah seperti itu. Persahabatan antara keduanya tidak bisa dilibatkan atau dilibatkan. Hidup itu sama, kematian itu sama. Meskipun Zhu Xiaomei dan Zhu Hengyu bukan saudara, dan hubungan antara satu sama lain, sama sekali tidak ada perasaan pria dan wanita. Namun perasaan dan persahabatan antara keduanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat penampilan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu merasa sedikit lega dan tidak nyaman. Saya sangat lega bahwa Zhu Xiaomei sangat masuk akal, jadi pertimbangkan dia. Sangat tidak nyaman dia tidak bisa membiarkan Zhu Xiaomei melakukan apa yang dia suka. Tapi sekarang tidak mungkin, Zhu Hengyu telah dipaksa ke titik tidak bisa kembali. Dan yang paling penting adalah bahwa kesombongan Zhu Hengyu membuatnya tidak pernah berencana untuk mundur. Jika cobaan kecil seperti itu membuatnya tersentak, itu bukan dia Zhu Hengyu. Terima kasih, gadis kecil. Zhu Hengyu sedikit tersentuh dan meminta maaf. Kali ini diganti dengan Zhu Xiaomei untuk menghibur Zhu Hengyu. Kakak tidak perlu khawatir tentang toko bubur semacam itu, sekarang dalam hal ini, itu tidak berguna. Ketika kamu menjadi pemimpin di hari lain, kupikir tidak mudah untuk membuka toko bubur. Zhu Xiaomei berkata kepada Zhu Hengyu sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Setelah kenyamanan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu merasa lebih baik. Zhu Hengyu kemudian menjelaskan seluruh rencananya kepada Zhu Xiaomei. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.